Ada bunga le Pak? Ada bunga le? Baik. Bali mau busa Pak? Itu apa toh? Untuk kuburan. Ya. Wah, lagi saya mau latih kan dah. Parah. Sisir kau lihat. Nah ada tempos ten ada Pak? Jangan campur. Kau mau budang api ya. Iya. Yang marah apa tuh PP lah? Kau dah ada dah. Nah ada apa ini kan kerja tanya yang penting sarai ya. Pokoknya kita bawa buka. Ya ini nilai saya sampai lah. Terima kasih Pak. Yuk. Mana dah Pak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motovlog Padang. Apa kabar kalian? Semoga kalian diberikan kesehatan dan semua kelancaran rezeki hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Di hari ini bertepatan pada bulan Maret 2021, tepat 1 tahun yang lalu virus corona masuk ke Indonesia. Virus corona sendiri atau COVID-19 adalah sebuah virus flu turunan dari Mars. Maksudnya dari MARS ya, maksudnya itu penyakit Mars, dimana itu adalah penjabaran dari flu yang mengakibatkan kematian. Adapun di Indonesia sendiri diketahui pasien 01 Indonesia sendiri adalah dari dua orang anak, ibu dan anak, yaitu Mbak Sita gitu, yang ada di Jakarta, dan diketahui dan terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020 bersama orang tuanya. Riwayat perjalanan beliau adalah pernah ke luar negeri, pulang diperiksa, langsung terdeteksi bahwa positif COVID, yang langsung menjadi pasien 01 dan 02 di Indonesia. Dan di Sumatera Barat sendiri, pasien 0102-nya adalah seorang perawat di salah satu puskesmas dan rumah sakit di Kota Padang. Dan juga selanjutnya itu terdeteksi di Bukit Tinggi. Namun siapa yang tahu pasien atau korban 01 di Sumatera Barat yang meninggal adalah dari Padang, yaitunya seorang perempuan yang habis perjalanan dinas ke Jakarta, pulang ke Padang, langsung demam dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dan deteksi awalnya sih sakit mah ya. Lalu setelah 3 hari dirawat, meninggal pada tanggal 26 Maret 2020. Dan hari ini edisi spesial 1 tahun COVID-19, kita akan mendatangi makam dari korban COVID-19 01 Provinsi Sumatera Barat.
Ya, COVID sendiri berdampak besar dan memberikan sebuah perubahan yang besar semua sektor di dunia, dan ini semua adalah sebuah wabah yang sudah mendunia, yang sudah membunuh jutaan masyarakat di Indonesia. Ya, tepat 1 tahun COVID-19, kita akan berkunjung ke makam 01 yang meninggal di Sumatera Barat. Ibu ini adalah warga Marapalam, kebetulan pergi ke Jakarta, pulang sakit, meninggal tanggal 26 bulan 3 2020, dan pada tanggal 27 hasil labor menyatakan ibu ini positif COVID. Nah, kenapa kita berada di lokasi ini? Kenapa nggak di kuburan massal COVID yang ada di TPU Bungus? Jawabannya adalah pada saat itu belum ada satgas COVID yang serius. Jadi untuk pasien 01 ini masih dikubur di pemakaman keluarganya. Nah, ini adalah kita udah masuk ke area makam kuburan kuburan COVID pasien atau korban 01 Sumatera Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya terlindungi oleh mara bahaya. Bismillah. Assalamualaikum. Nah, itu adalah sebuah pondok, dan di sanalah adalah kuburan beliau. Semoga aja saya dilindungi, karena yang saya tahu sih COVID-19 apabila sudah meninggal apanya tidak bawa lagi. Nah, itu ada 2 kuburan. Terus saya cukup agak takut karena ya kita tahu COVID siapa yang mau kena wabah ini, tapi walau-walau demi pengetahuan saya akan tunjukkan ke kalian. Inilah pasien COVID-19 di Sumatera Barat dan pendaftarnya terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, inilah dia makam dari pasien atau korban 01 Sumatera Barat yang meninggal akibat COVID-19. Semoga beliau diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga amal ibadah diterima hendaknya, semua dosa
lokasi sendiri ini adalah berada di kawasan Lubuk Kilangan. Beliau ini adalah orang asli Ampera, kalau orang Marapalam tidak salah, dan orang asli Lubuk Kilangan ini, Lubuk Begalung ini. Dan ya saya nggak bisa berkata apa-apa lagi, cuma berharap semoga COVID-19 segaranya hendaknya hilanglah dari keadaan muka bumi ini. Mungkin saya sedikit revisi ya. Tadi saya lihat adalah meninggalnya tanggal 28 bulan Maret 2020. Tapi sudah dari referensi yang saya tahu, berarti ini tanggal 26 beliau masuk ke rumah sakit, tanggal 27 diterima hasil bahwa beliau COVID, tanggal 28 dia meninggal. Mungkin begitu. Karena ya sebelum saya membuat konten ini juga ngeriset tentang COVID-19 di Kota Padang. Ya, walau alam apapun itu COVID-19 yang tak berwujud ini, tapi menjatuhkan banyak korban. Semoga berakhir hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Aduh, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Setiap saya mengunjungi makam atau tempat peristirahatan terakhir seseorang, pasti ada pesan-pesan yang ditampilkan di sini, bahwa kita umur siapa yang tahu, jangankan COVID, sehat sehari pun besok misalnya pun meninggal. Ya, untuk COVID-19 sekarang update-nya di Kota Padang sudah, grafiknya sudah mulai landai. Dan untuk Sumatera Barat, pemberian vaksin Sinovac sudah melalui tahap yang kelima sekarang, dengan sasaran target guru dan TNI AD. Dan rencananya di Kota Padang akan disuntik lagi vaksinasi ke klaster Pasaraya dalam waktu minggu ini. Berikut yang saya dengar dari info Dinas Kesehatan. Ya, kembali kepada keyakinan atau apa, kita semoga kita dijauhkan juga lah dari penyakit ini. Dan semoga ya Satgas atau tenaga medis yang sudah berjuang selama ini, yang sudah membantu sekali, banyak sekali, dan juga semua pihak dalam mengurus COVID ini, diberikan kesehatan, diberikan kesabaran juga, tetap semangat menjalani tugas. Kami bangga pada kalian. Dan ya, cukup sekian episode spesial 1 tahun COVID-19, dan khususnya kita mengunjungi makam 01 penderita COVID-19 di Sumatera Barat. Mohon maaf kalau ada kelancangan, ada kesalahan kata-kata saya. Akhir kata, Al-Fatihah untuk penderita atau korban-korban yang sudah jatuh akibat COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah bangsa kami dari mara bahaya ya Allah. Hilangkanlah pandemi ini dari muka bumi, jauhkanlah kami dan keluarga dari penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya, yang pastinya memberikan edukasi, bukan hanya konten-konten yang tidak bermanfaat. See you next week, see you next video, see you.